dipimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya. Oke, Ibu cek dulu ya kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Indri, kenapa Indri? Sakit. Kemudian selain Indri ada lagi yang tidak hadir? Oke, Budi ya. Budi kenapa nak? Budi dispen apa? Lomba. Oke, kita doakan semoga Budi dapat memenangkan lomba tersebut. Nah, hari ini seperti yang kita sama-sama lihat di layar, ada tulisan di sana Newton's Laws of Motion atau hukum Newton tentang gerak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Tapi mau tanya dulu sama kalian, masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang kinematika gerak. Ada berapa macam jenis gerak? Oke, ada 3. Kalau ada 3 apa aja? Yang pertama, Hilda coba sebutkan nak. Oke, gerak lurus. Kemudian Kevin, yang kedua gerak melingkar. Dan yang terakhir apa? Gerak parabola. Jadi ada 3 macam gerak. Nah, kalau yang lalu kita hanya mempelajari jenis geraknya. Kemudian minggu ini kita ingin belajar sama-sama apa sih yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak. Tentunya pasti ada alasan kenapa sebuah benda dapat bergerak. Nah, kita lanjut. Oke, tapi sebelumnya kita sama-sama pahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan dan memahami hukum Newton tentang gerak. Yang kedua yang paling penting, nah, selain kalian paham tentang konsep hukum Newton, kalian itu harus mampu mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu mau tanya beberapa hal. Nanti ada kaitannya dengan video yang akan Ibu tampilkan. Yang pertama adalah bagaimana sebuah benda bisa bergerak. Kemudian yang kedua, apa hubungan antara gaya dan percepatan. Kemudian yang ketiga, mengapa ketika mobil direm, badan kita terdorong ke depan. Nah, kita sama-sama saksikan videonya. Oke. Ini ada sebuah bis yang dikendarai, kemudian dia berjalan. Oke, tiba-tiba supirnya jatuh. Nah, mungkin yang ini ya, cuma hanya sekedar intermezzo saja. Jadi, seperti yang kalian lihat di video tersebut, ketika seorang supir mengendarai mobil, kemudian dia mengerem tiba-tiba, badannya terdorong ke depan. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada yang bisa jelaskan? Oke, kaitannya adalah dengan hukum Newton. Hukum Newton sendiri itu akan menjelaskan 3 jenis hukum. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton. Yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Di mana dari ketiga hukum tersebut menjelaskan hubungan antara gaya dengan benda yang akan bergerak. Kalau yang tadi kita lihat sama-sama videonya, itu kaitannya dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu biasa dikenal dengan hukum inersia, di mana suatu benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Ya, nah jadi kenapa badan kalian tadi terdorong ke depan? Ada yang bisa jelaskan? Oke, itu karena adanya hukum 1 Newton, di mana benda yang cenderung diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Oke, selanjutnya ini ada 2 gambar. Yang satu gambarnya trolinya kosong, kemudian yang kedua trolinya penuh dengan belanjaan. Apa kaitannya dengan hukum 2 Newton? Dalam hukum 2
suatu benda berbanding terbalik dengan massa dari suatu benda. Berbanding terbalik maksudnya apa? Ada yang tahu? Oke. Berbanding terbalik maksudnya seperti ini. Ketika kalian mengangkat sebuah batu dengan sebuah kapas, mana kira-kira yang lebih berat? Yang lebih berat mengangkat sebuah batu. Kenapa? Karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Berbanding terbalik artinya apa? Semakin berat suatu benda, maka akan semakin sulit bergerak. Kalau semakin ringan, berarti akan semakin mudah bergerak. Itu artinya berbanding terbalik. Berbanding lurusnya dengan apa? Berbanding lurusnya dengan ya, betul sekali. Lanjut. Yang ini adalah gambar seorang anak yang mendorong tembok. Misalnya dia kuatnya mendorong, wajahnya terlihat sampai kesakitan. Nah, ini yang dinamakan hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton. Di mana dalam hukum 3 Newton itu menjelaskan bahwa setiap aksi yang kita lakukan, maka ada reaksi yang akan kita dapatkan yang arahnya berlawanan. Itu namanya adalah hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Nah, sekarang kalian bawa HP? Ya, sekarang HP-nya dikeluarkan. Silahkan kalian scan barcode yang ada di layar. Nanti akan tampil menuju ke sebuah aplikasi, di mana pada aplikasi tersebut kalian akan melakukan percobaan secara virtual. Nah, kemudian percobaan yang kalian lakukan, hasilnya kalian masukkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu sediakan. Ya, sudah ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti hasil percobaannya kalian masukkan ke dalam LKPD tersebut. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan? 15 menit cukup? Oke, memberi waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut, ya. Oke, ya. Nah, dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Berkaitan dengan, ada yang bisa jawab? Bantu? Coba Cindy, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, ternyata benda yang berat itu akan semakin lambat bergerak. Kaitannya dengan hukum berapa? Hukum 1, 2, atau 3? Hukum 2 Newton. Oke, ternyata terbukti ya bahwa massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Itu tadi. Nah, selanjutnya Ibu telah memberikan kalian yaitu adalah STEM Challenge. Nah, pada STEM Challenge ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan minggu lalu. Nah, kalian silahkan duduk bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian lakukan STEM Challenge. Ikuti langkah-langkah yang sudah diberikan pada kalian di LKPD. Sebentar Ibu sambil cek ya LKPD-nya. Nah, ini di sini sudah memberikan LKPD-nya yaitu STEM Challenge Newton Launcher. Nanti kalian membuat sebuah launcher. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, kalian siapkan bahannya. Jika ada nanti yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan ke Ibu. Nanti Ibu akan bantu kalian untuk menyelesaikan. Nah, ini kalian kerjakan, kemudian jawab pertanyaan yang ada di situ. Lalu nanti silahkan setelah kalian selesai, masing-masing anggota kelompok, perwakilannya saja, untuk mempresentasikan hasil dari STEM Challenge kalian. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Bu beri waktu untuk mengerjakan ini kurang lebih 45 menit ya. Oke, sudah selesai.
Bagaimana kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Oke, kelompok 3. Oke, berarti semuanya Ibu anggap sudah selesai. Silahkan. Yang pertama kelompok berapa ya? Yang 1 deh. Kelompok 3 dulu. Silahkan kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa hasilnya. Kita lanjut lagi. Kelompok 5. Silahkan. Oke, bagus sekali kelompok 5 hasilnya. Yang lain jangan mengalah juga ya. Silahkan yang berikutnya presentasi kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1. Wah, bagus sekali ternyata. Ternyata dari hasil presentasi masing-masing kelompok hasilnya berbeda-beda ya. Nggak sama, luar biasa. Walaupun instruksinya sama, kalian ternyata bisa menyimpulkan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan cara yang telah kalian lakukan. Nanti di akhir kita sama-sama simpulkan ya. Oke. Selanjutnya kalian masing-masing Ibu kasih tantangan untuk menghitung. Ini mengerjakan ini waktunya Ibu berikan 2 menit cukup. Ini gampang banget nih soalnya kok. Cuma 3 soal. Cuman ya guys ya. Ini Ibu kasih waktu 2 menit, silahkan kalian kerjakan. Oke? Ibu mulai ya. Oke, waktunya sudah berjalan. Kalian silahkan kerjakan masing-masing. Jangan ada yang nyontek. Oke, sudah selesai, sudah habis waktunya. Kita cek jawabannya sama-sama ya. Oke, gimana? Nomor 1, ada yang salah? Oke, ada 2 orang nih yang angkat tangan salah. Nomor 2. Nomor 2 benar semua. Nomor 3 gimana? Benar semua. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Ya, untuk selanjutnya Ibu lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bersama-sama mengerjakan mulai dari kita praktikum secara virtual. Kemudian kita lanjutkan melakukan kegiatan STEM Challenge. Kalian membuat Newton Launcher. Setelah itu kalian presentasi. Lalu tadi dikasih tantangan kalian mengerjakan soal. Nah, dari tadi kegiatan yang sudah kita lakukan sama-sama, ada nggak kesulitan atau hambatan yang kalian lalui selama pembelajaran? Ada nggak yang sulit? Coba angkat tangan. Ya, Yulia, apa yang sulit? Aduh, kenapa kok gitu ekspresinya? Susah banget ya? Oke. Ya, memang fisika itu kadang-kadang suka gitu, suka ngerjain orang ya. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mengerjakan. Nah, sekarang silahkan kalian scan barcode berikut. Ini untuk refleksi kita hari ini, kalian barcode di situ. Nanti di situ ada pertanyaan refleksi kita hari ini. Lalu kalian isi di situ sama-sama ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit. Silahkan kalian ketikkan di sana apa yang kalian rasakan selama pembelajaran fisika hari ini. Kemudian setelah itu, oke, sama-sama kita lihat. Apa sih yang kalian rasakan selama kegiatan pembelajaran fisika? Oke, sudah masuk semuanya, sudah Ibu lihat tadi yang kalian refleksikan selama kegiatan pembelajaran fisika. Ternyata ada yang bilang fisika itu ternyata mudah. Oh, ternyata fisika itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Banyak fenomena-fenomena atau peristiwa yang kita alami dalam kehidupan itu tidak hanya sekedar omongan belaka, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah dengan menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fisika. Fisika itu menyenangkan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kalian persiapkan diri kalian untuk materi minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya tentang fluida statis. Kalian siapkan diri kalian. Oke. Mungkin itu saja untuk kali ini. Tadi karena diawali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa.
berdoa. Silahkan Cindy dipimpin berdoa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat dan selalu berprestasi.